selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Henry Baskoro Hendarso tak bisa lepas dari jerat hukum lantaran diduga melakukan pengeroyokan terhadap dua pria berinisial S dan A 30 November lalu di sebuah klub malam di kawasan Jakarta Pusat. Meski pihak kepolisian berjanji untuk tidak memperlakukan putra mantan Kapolri ini secara khusus, namun entah mengapa Enji justru datang sehari sebelum waktu yang ditentukan oleh tim penyidik. Proses pemeriksaan pun berjalan sangat panjang, yakni dari pukul 7 malam hingga esok hari sebelum pukul 12 siang. Mengapa Enji menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 16 jam? Kenyataan tersebut tentu mengundang sejumput tanya lantaran pemeriksaan terkesan dilakukan sangat mendadak dan terkesan diam-diam. Awak media pun menunggu-nunggu Enji yang kabarnya pemeriksaannya akan selesai setelah sholat Jumat. Namun yang cukup mengherankan, tiba-tiba pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa Enji telah selesai diperiksa dan telah pulang. Entah dari pintu mana Enji keluar dari Polsek Menteng itu. Yang jelas baik kedatangan maupun kepulangan Enji tak diketahui awak media. Ada apa? Benarkah tidak akan ada perlakuan istimewa terhadap Enji? Panggilannya hari ini. Panggilan terhadap saudara E. Tapi yang bersangkutan bisa hadir. Tadi kita sudah selesai menjelang sholat Jumat dan yang bersangkutan pulang. Kita kembalikan, kita pulang. Berapa lama proses pemeriksaan? Berapa lama proses pemeriksaan? Ya berjalan ke pemeriksaan dari malam ya sampai. Masa orang misalkan pulang dalam status harus dikasih tahu? Saya kan enggak kan? Hak orang kan itu. Setiap orang yang saksian periksa itu siapa saja, kecuali tersangka pasti kita beritahu ke keluarganya, bukan beritahu ke berita kan itu kira-kira gitu kan. Pasti kita beritahunya kalau seseorang ditahan, pasti memberitahu ke keluarga. Terlepas dari keistimewaan Enji ketika menjalani pemeriksaan, kasus yang melibatkan calon ayah dari jabang bayi yang dikandung Ayu Ting Ting ini seolah ditutup rapat. Manajer klub malam tempat terjadinya tindak pengeroyokan yang diduga dilakukan Enji juga memilih bungkam 1000 bahasa. Belum lagi sosok dua korban pengeroyokan S dan A juga menghilang pasca melaporkan kasus ini. Mengapa? Benarkah pihak korban pengeroyokan juga adalah anak dari orang yang juga sangat berpengaruh di negeri ini? Tidak hanya korban, sosok Enji pun setelah pemeriksaan tersebut seakan menghilang. Tim Was-Was pun melakukan penelusuran ke rumah Enji, namun tak mendapati sosok Enji di sana. Hari Jumat jam? Udah dapet kan dari Polsek, semuanya itu udah sama semua. Karena semuanya udah dilimpahkan semua. Malamnya jam berapa? Pagi. Oh pagi. Oh malah pagi. Pada mabok. Ya lagi mabok. Kurang tahu mas. Saya nggak tahu ada Indi atau siapa. Saya dari laporannya jadi kejadian Jumat jam persisnya Pak? Ya itu untuk manajemen malam. Saya manajemen malam. Pagi. Ada sekitar jam 1 ke atas. Bisa jam 1 ke atas. Sorry banget ya, thank you ya. Yang mana ada dua orang pelapor yang namanya A dan S itu mengalami pemukulan atau pengeroyokan oleh beberapa orang, yang mana pemukulan tersebut berawal dari meja S1 dan S2, yang mana meja tersebut adalah yang memesan atau malam itu dikuasai oleh yang bernama EJ. Citra Enji yang memudar setelah permasalahan rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting kini semakin tak karuan lantaran terjerat masalah hukum. Namun di mata sahabat Enji, Baby Seksiola yang mengenal Enji lantaran sama-sama teman satu komunitas pencinta otomotif, Enji merupakan sosok pria yang baik. Ia tak melihat Enji sebagai figur yang temperamen, apalagi suka main tangan. Baby juga membantah jika di malam kejadian Enji tidak melakukan pengeroyokan bersama teman-teman satu klub pencinta mobilnya. Nggak tahu, kayaknya klub mobil sih enggak ya. Yang lainnya sih aku nggak tahu. Soalnya aku juga denger juga belum denger dari orangnya langsung gitu loh.
aku baru dengar dari orang-orang aja, dan orang-orang kan ngomongnya katanya dia dikeroyok, dan ada lagi katanya orang yang mengatakan dia mengeroyok gitu lah. Sama ada juga yang bilang Angie nggak ikut-ikutan, cuma sebagai saksi aja. Jadi aku nggak tahu kabarnya itu simpang siur apa gimana, aku nggak tahu yang jelasnya seperti apa, aku nggak tahu. Waktu ada salah satu maksudnya salah satu di klub mobil kita lagi ulang tahun, itu jam berapa ya? Aku datang jam 9, teman-teman ramai-ramai yang datang gitu ya. Itu pas udah selesai jam berapa? Jam 11. Ada acara ulang tahun lagi di tempat yang berbeda, acara ulang tahun juga. Dia yang malahan gini, pulang ya, udah, cewek lu pulang loh, jangan keluyuran lagi gitu. Dia memang yang menyarankan baik. Angie ini di klub mobil ya baik gitu, cukup religius, kelihatannya juga orangnya cukup sabar gitu loh. Baby Sexyola seakan sangat mengenal Angie dengan baik. Namun benarkah Angie yang bertubi-tubi dihadang permasalahan? Mulai dari terbongkarnya Anggita yang mengaku pernah mengandung anak Angie. Selain itu terkuaknya dugaan perselingkuhan Angie dengan seorang model yang tertangkap kamera sedang berada dalam satu mobil, dan juga kedekatannya dengan wanita-wanita lain selain Ayu Ting Ting. Mungkinkah ini seakan hukum karma lantaran menelantarkan Ayu Ting Ting dan calon buah hati mereka? Entahlah, tetapi yang pasti keterlibatan Angie dalam sebuah kasus pengeroyokan ditanggapi dingin oleh Ayu. Benarkah Ayu seolah mengiyakan bahwa rentetan permasalahan yang kini mendera Angie merupakan hal yang harus dituai Angie lantaran ulahnya sendiri? Dia udah jalannya Allah kali ngebuka semuanya. Ya, masa harus saya omongin juga? Tanya aja yang bersangkutan, kan yang lebih tahu diri kita sendiri kan orang itu sendiri. Yang jelas sekarang saya cuma mau bilang Allah tuh nggak tidur, Allah maha adil. Mungkin sekarang Allah lagi bekerja tangan-tangannya buat saya ya. Setali 3 uang dengan putri tercinta, Abdul Rozak ayah Ayu Ting Ting mengambil langkah 1000 ketika awak media ingin mewawancarainya. Kepada pria yang pernah ia percaya untuk menjaga Ayu Ting Ting itu, Abdul Rozak memilih untuk berhati-hati berbicara. Nggak tahu, ayah baru dengar sekarang juga, baru tahu. Nggak tahu, saya lagi sibuk. Soalnya lagi sibuk buat laporan-laporan aja nih, laporan buat akhir tahun biasa anggaran. Ini kan lagi bikin SPJ, lagi betul-betul lagi sibuk, fokus ke situ dulu. Yang penting Ayu doain buat Ayu sama anaknya aja Ayu ya. dengar kondisi ini kaget nggak dia? Itu Ayu belum tahu deh, ya belum tahu ya. Cia dah, ya maaf ya.